Bab 741 Mencuri Spo Seseorang. Tubuh Su Fenghan terasa dingin saat cambuk mengenai tubuhnya. Semua pikiran kacau di benaknya melonjak seperti banjir. Mereka menjadi eksistensi yang sangat kacau di dalam tubuhnya dan membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Langkahnya tanpa sadar melambat dan bahkan daunnya menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa membayangkan cambuk macam apa ini yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, Wang Lin menyerang. Dia tidak menyerang ke arah Su Fenghan tetapi ke arah lotus Su Fenghan. Mencuri tempatnya. Pada saat ini, rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan kainnya berkibar tertiup angin. Matanya bersinar seperti kilat, dan meskipun wajahnya pucat, dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Berdiri di atas daun lotus Su Fenghan, Wang Lin berbalik. Matanya cerah seperti obor saat dia melihat Su Fenghan. Dia berdiri di atas teratai, yang sama dengan berdiri di dao Su Fenghan. Meskipun pada kenyataannya ini tidak berpengaruh, secara simbolis, itu adalah serangan luar biasa pada pikiran seseorang. Su Fenghan akhirnya menekan semua pikiran kacau di benaknya. Hati daunnya telah melemah, dan ketika dia melihat Wang Lin berdiri di atas lotusnya, ekspresinya langsung memucat. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan dingin menatap Su Fenghan. Dia melambaikan lengan bajunya dan benar-benar duduk di atas teratai. Pada saat ini, kekuatan sungai dunia bawah menjadi lebih kuat, dan langsung mengelilingi teratai. Su Fenghan telah kalah dalam pertempuran Dao, ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia kemudian segera mundur dengan senyum mencela diri sendiri dan pada saat yang sama tangannya membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya langsung berkumpul di tangannya. Aku masih memiliki mantra asal. Dewa Iblis bentuk asal. Wajah Su Fenghan menjadi ganas. Dia sudah membenci musuh ini, yang namanya bahkan tidak dia ketahui, sampai ke tulang belulang. Energi asal berkumpul di tangannya dan kemudian api iblis hitam tiba-tiba terbentuk di antara tangannya. Api iblis ini seperti nyala lilin yang berkedip-kedip. Seolah-olah ada iblis pemakan hati yang berjuang di dalam nyala api. Dalam sekejap mata, api iblis menyerap sejumlah besar energi asal, menyebabkannya berkedip terang dan berkembang pesat. Itu mengeluarkan asap hitam tebal yang berubah menjadi bentuk iblis bertanduk tunggal. Penampilannya mirip dengan iblis yang tersebar, tapi tidak sekuat itu. Perasaan krisis yang kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Tangan kanannya membentur teratai dan kemudian dia melompat darinya. Kemudian tangan kanannya menekan di antara alisnya dan dia menyerang langsung ke arah iblis. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika dia mendekat, mata ketiga di antara alisnya mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Lampu merah tidak menyebar tapi berkumpul. Saat ini dia terlihat sangat jahat. Saat iblis itu muncul, ia mengaum dan menggigit bahu Su Fenghan. Itu kemudian menyeretnya ke udara dan menelannya. Setelah selesai melahapnya, ia menoleh dan menatap Wang Lin. Itu kemudian menyerbu keluar sambil mengeluarkan raungan dan mengayunkan cakarnya. Cakar itu sepertinya merobek langit dan bumi, mengeluarkan nyaring yang keras. Saat ini, pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak. Mata ketiga di antara kedua alisnya langsung terbuka dan mengeluarkan seberkas cahaya berbentuk kipas. Tubuh iblis itu segera terkena cahaya merah berbentuk kipas dan terlihat seperti transparan. Bahkan Su Fenghan, yang seperti janin di dalam iblis, menjadi terlihat. Saat cakar iblis mendekat, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arahnya dan dia berteriak, "Berhenti!" Mantra stop turun seperti kekuatan besar. Seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Meskipun iblis segera pulih, jeda itu memberi Wang Lin kesempatan yang sangat baik. Saat ini iblis benar-benar dikelilingi oleh cahaya merah dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam dalam jumlah besar. Itu mengeluarkan semburan erangan yang menyedihkan dan jeritannya sangat keras. Bahkan Su Fenghan, yang berada dalam keadaan tidak aktif di dalam tubuh iblis, membuka matanya. Ekspresi Wang Lin pucat. Dia tidak bisa mempertahankan lampu merah dari lampu ketiga terlalu lama, karena mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Wang Lin hanya membuka mata ketiga selama 2 tarikan napas sebelum lampu merah menghilang. Namun, pada saat ini, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan pedang itu dengan cepat jatuh. Cop surgawi. Raungan menggelegar menggema di seluruh langit dan bumi. Apa yang dicincang bukanlah daging atau kekuatan, tetapi hukum dunia. Pada saat hukum dipotong, mantranya secara alami akan runtuh.
Potongan ini juga memungkinkan Su Liguo untuk memainkan perannya. Niat pedang kuno yang padat segera memenuhi dunia. Pedang surgawi telah jatuh, tetapi iblis tidak terluka sama sekali dan mata Su Fenghan bersinar di dalam iblis. Namun, pada saat ini, apakah itu iblis atau Su Fenghan, keduanya tidak bergerak satu inci pun. Sesaat kemudian, retakan muncul pada iblis dan energi iblis keluar dari retakan tersebut. Setelah semua energi iblis hilang, Su Fenghan terungkap. Su Fenghan sudah mati. Jejak darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Membunuh seorang kultivator ilusori yin sangat sulit. Wang Lin menyingkirkan pedang surgawi dan mengulurkan tangan ke tanah. Dia mengumpulkan semua pecahan harta karun dan dengan cepat pergi. Adapun teratai iblis di dalam sungai dunia bawah, tidak menghilang karena suatu alasan. Sebaliknya, itu diserap oleh sungai dunia bawah dan perlahan-lahan disempurnakan. Ketika dia menyadari ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang bijaksana. Aku ingin tahu apakah perwujudan fisik Dao dapat disempurnakan menjadi harta ajaib. Saat dia terbang, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Pertempuran ini pasti akan menarik beberapa pembudidaya, jadi Wang Lin dengan cepat terbang pergi. Bahkan setelah dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dia tetap tidak berhenti. Fragmen ini sangat luas, dan jauh lebih stabil daripada range Celestial Realm. Jika ini adalah alam surgawi hujan, pertempuran ini pasti akan menyebabkan pecahan itu runtuh. Wang Lin terbang selama 3 hari sebelum akhirnya melihat tepi di hadapannya. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat sekeliling. Tak jauh dari situ, ada gunung yang dipenuhi guntur. Wang Lin menyerbu langsung ke arah gunung. Dia menggunakan pedang surgawi untuk membuat gua sebelum duduk dan berkultivasi. Selama pertempuran dengan Su Fenghan, Wang Lin menggunakan Heavenly Chop dan Third Eye, sehingga energi asal di dalam tubuhnya dikonsumsi. Namun, dia telah melahap 2,5 kilatan petir surgawi yang tidak dimurnikannya tetapi disimpan di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat menyempurnakannya dan memulihkan energi asal yang dia gunakan dalam pertempuran. Selain itu, tempat ini adalah alam surgawi guntur, jadi semua yang ada di sini, termasuk tanaman dan pegunungan, mengandung guntur. Ini seperti tanah suci bagi Wang Lin, dan berkultivasi di sini akan jauh lebih cepat daripada di luar. Dia seperti ikan di air. Saat berkultivasi, Wang Lin mengeluarkan teratai dari sungai dunia bawah. Teratai itu suram, dan pada saat ia meninggalkan sungai dunia bawah, itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wang Lin mengamatinya sejenak sebelum meletakkannya kembali ke sungai dunia bawah. Kemudian dia mengeluarkan semua potongan yang telah dia kumpulkan. Dari pecahan itu, dia bisa tahu bahwa ini adalah harta karun berbentuk vas. Fluktuasi surgawi yang datang pada mereka sangat aneh. Itu tampak seperti energi spiritual surgawi tetapi juga tidak. Sambil melihat pecahan itu, Wang Lin mulai berpikir. Kemudian matanya tiba-tiba menyipit dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini alat asal yang hancur? Pada saat ini, lampu merah darah dengan cepat terbang melalui sistem bintang Alheaven. Di ujung lampu merah ini ada planet merah tua. Planet ini sangat besar dan mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tidak mungkin untuk menentukan apakah aura ini adalah energi spiritual surgawi, energi iblis, atau energi iblis. Pada akhirnya, itu sangat aneh. Planet ini tidak diam tetapi bergerak perlahan. Lampu merah berhenti di depan planet dan kemudian menghilang, mengekspos seseorang. Orang ini berambut merah, alis merah, dan mengenakan jubah merah. Dia terlihat sangat tampan dan berusia 40-an. Saat dia melihat ke ruang sekitarnya dan planet merah tua, jejak melankolis muncul di matanya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Putra Yao Luodong, Yao Kong, kembali ke keluarga." Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, planet merah tua itu tiba-tiba berhenti dan suara parau datang dari dalam. Ketika ayahmu meninggalkan keluarga, bukankah dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa generasi yang telah berlalu, kalian semua tidak akan pernah kembali? Yao Kong menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke sistem bintang Alheaven dan menggunakan batu Alheaven yang ditinggalkan ayahnya. Namun, jika dia tidak kembali ke sistem bintang Alheaven, dia tidak bisa berdamai. Semua ini untuk putrinya, Yao Qikui. Orang ini adalah leluhur darah. Saat dia berbicara, dia disela oleh suara parau. Tinggalkan tempat ini dan kembali ke sistem bintang aliansi yang dipilih ayahmu.
Kuil keluarga Yao saya tidak memiliki nama Yao Luodong. Petik 2. Suara ini dipenuhi dengan tekad, dan itu tidak memungkinkan siapapun untuk meragukan atau mempertanyakannya. Leluhur darah mengepalkan tinjunya dan berkata, kakek. Putri tunggal saya, Yao Kikwe, diculik dari sistem bintang aliansi dan dibawa ke sini. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Dia memiliki darah keluarga Yao. Petik 2. Suara serak itu menjadi diam. Setelah waktu yang lama, desahan kuno datang darinya. Yao Kikwe, suara itu sangat lembut. Setelah beberapa saat, perlahan berkata, saya telah menghitung bahwa dia ada di dalam alam surgawi petir. Pergilah dan bawa cucu buyutku kembali. Pergi ke kuil surgawi petir dengan token saya dan mereka akan mengirim Anda masuk. Jika Anda terlambat, maka bahkan mereka tidak akan dapat mengirim Anda ke alam surgawi. Bab 742 Teratai Setan. Thunder Celestial Realm jauh lebih besar dari Rain Celestial Realm milik Alliance Star System. Untuk lebih akuratnya, alam surgawi petir lebih terpelihara daripada alam surgawi hujan. Di tepi salah satu pecahan ada gunung yang terus-menerus mengeluarkan petir. Semburan guntur yang tampak seperti ular perak terus bergerak melalui gunung. Siapapun yang melihat ini akan merasa terkejut. Langit gelap dan guntur sesekali jatuh di atas gunung. Seolah-olah langit dan gunung terhubung. Gemuruh-gemuruh akan terus bergema dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Ada sebuah gua di tengah gunung. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di gua ini, menyembuhkan lukanya. Penjaga surgawi juga berkultivasi di pintu masuk untuk memulihkan dirinya sendiri. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan melepaskan kilatan keemasan. Di hadapannya ada 10 buah pecahan dengan bentuk berbeda yang perlahan melayang ke udara seolah-olah ada tangan raksasa yang memegangnya. Wang Lin mulai merenung. Dia belum melihat seperti apa alat asal dari Thunder Celestial Realm. Namun, dia menebak bahwa ada kemungkinan 70% bahwa fragmen ini milik alat asal. Wang Lin mengangkat tangannya dan mengambil salah satu fragmen. Setelah melihatnya dengan cermat, dia meletakkannya sebelum mengambil bagian lainnya. Sama seperti ini, dia mengukir setiap bagian di hatinya dan kemudian menutup matanya. Sama seperti bagaimana dia menyimpulkan batasan, dia mulai menyimpulkan kombinasi paling akurat di dalam pikirannya. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat fragmen di depannya. Tidak mungkin pecahan ini membentuk harta magis yang lengkap, karena ada bagian yang hilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melambaikan tangannya. Fragmen itu dikelilingi oleh energi spiritual surgawi dan mulai bergerak. Potongan-potongan itu disatukan untuk membentuk vas. Ada retakan seperti bekas luka di antara setiap fragmen, membuatnya memberikan kesan keindahan yang tidak lengkap. Selain itu, di satu sisi vas ada beberapa bagian yang hilang sehingga tidak dapat diselesaikan. Setelah mencari beberapa saat, Wang Lin melambaikan tangannya dan pecahan itu hancur berantakan sekali lagi. Dia kemudian memasukkannya kembali ke tasnya. Su Fenghan itu adalah seorang kultivator ilusori yin, jadi mengapa dia tidak memiliki tas pegangan? Wang Lin bingung dengan ini setelah dia membunuh Su Fenghan. Setelah Su Fenghan meninggal, tubuhnya menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia menemukan bahwa dia tidak meninggalkan tas pegangan. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak menyiapkan harta magis untuk perjalanan ke alam surgawi guntur ini, dia masih harus menyiapkan beberapa pil. Selain itu, jika dia mendapatkan keuntungan, dia tidak bisa hanya memegangnya di tangannya. Wang Lin mengerutkan kening dan benar-benar bingung. Pasti ada beberapa alasan yang saya tidak tahu, atau ada metode penyimpanan yang tidak diketahui orang luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan tentang teratai iblis di dalam sungai dunia bawah. Mungkinkah, mata Wang Lin bersinar dan dengan pikiran sungai dunia bawah muncul di sekitarnya. Sungai dunia bawah dibentuk oleh daunnya, jadi ukurannya bisa berubah. Tangan kanan Wang Lin menghantam sungai dunia bawah, menyebabkan sejumlah besar roh yang kesal di dalam mengeluarkan lotus iblis Su Fenghan. Matanya bersinar saat dia menatap lotus iblis. Benda ini tidak bisa meninggalkan sungai dunia bawah terlalu lama, atau akan menghilang. Hanya dengan berada di dalam sungai dunia bawah, pembuangannya bisa diperlambat. Pada saat ini, api iblis telah padam, meninggalkan teratai yang suram. Tangan Wang Lin membentuk segel dan energi spiritual surgawi berkumpul di matanya.
Dia melihat ke arah teratai. Sepertinya ada aura mendung di dalam teratai, tetapi aura ini tidak mati, dan perlahan berputar. Ketika Wang Lin melihatnya, putarannya segera dipercepat dan dia samar-samar bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam. Sepertinya itu menggunakan beberapa metode misterius untuk keluar melalui tatapan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Tidak hanya dia tidak menarik pandangannya, dia bahkan memberikan aura aneh itu kesempatan untuk keluar. Gas hitam itu keluar dan segera berubah menjadi iblis yang mencoba melahap Wang Lin. Saat iblis mencoba melahap Wang Lin, tubuhnya segera menggigil seolah-olah telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itu menjerit dan segera berbalik untuk kembali ke lotus iblis. Namun, sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin menyerbu dan mengejarnya sambil mengeluarkan semburan guntur. Dia langsung menangkap iblis. Saat iblis itu mengeluarkan jeritan cemas, ia diseret kembali ke tubuh Wang Lin. Aku tidak bisa memurnikan iblis yang tersebar, tapi iblis sekecil itu tidak memiliki kesempatan. Mata Wang Lin tenang saat jeritan iblis ditenggelamkan oleh guntur. Jeritan itu semakin lemah hingga benar-benar lenyap dan iblis dimangsa oleh jiwa asalnya. Pembudidaya biasa tidak memiliki kemampuan melahap seperti ini. Biasanya, ini berasal dari beberapa metode kultivasi iblis. Adapun Wang Lin, ini karena dia adalah pemakan jiwa. Setelah melahap iblis, mata Wang Lin memancarkan cahaya gelap seolah mengandung jejak energi iblis. Namun, guntur segera melintas di matanya, menghilangkan semua energi iblis, dan Wang Lin kembali normal. Dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya semua energi asalnya telah pulih, tetapi juga sedikit meningkat. Seolah-olah semua energi asal telah dikompresi. Setelah gas hitam menghilang, bagian dalam teratai tidak lagi mendung dan Wang Lin dapat melihat ruang lain di dalam teratai. Ada 4 manik-manik jernih yang memancarkan cahaya terang mengambang di dalamnya. Namun, mereka terlihat tidak stabil, seperti bisa rusak kapan saja. Tepat pada saat ini, Wang Lin melihat ke atas dan satu manik kristal runtuh dan menghilang. Melihat manik-manik kristal lainnya akan runtuh, tangan kanan Wang Lin segera meraih dan meraih 2 manik. Saat dia hendak mengambil yang ketiga, manik itu roboh. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik tangan kanannya dengan 2 manik di dalamnya. Setelah mengeluarkannya, manik-manik itu berhenti runtuh. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki manik-manik dan dia langsung terkejut. Sungguh mantra yang menarik, menggunakan sesuatu yang dibentuk oleh Dao sebagai tas pegangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengerti mengapa Su Fenghan tidak memiliki tas untuk dipegang. Menggunakan Dao seseorang untuk membentuk ruangnya sendiri dan menyimpan barang berharga di dalamnya untuk perlindungan maksimal. Mantra ini sangat praktis. Petik 2. Pada saat ini, setelah teratai kehilangan manik kristal dan gas hitam, ia layu dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Itu benar-benar layu dan akhirnya menghilang. Wang Lin menarik pandangannya dan menghancurkan salah satu manik kristal, menyebabkan botol pil muncul. Botol itu masih tertutup lilin, yang artinya belum pernah dibuka sebelumnya. Su, yang sangat halus terukir di botol. Setelah memecahkan lilin, bau energi spiritual surgawi keluar, membuat seseorang merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Hanya ada satu pil di dalam botol, dan meskipun Wang Lin tidak mengetahui efek dari pil tersebut, itu sama sekali tidak normal. Setelah melihatnya lama sekali, Wang Lin menyingkirkan pil itu dan memecahkan manik lainnya. Ada kilatan cahaya dan jimat muncul. Jimat ini terlihat sangat biasa dengan tidak ada yang aneh tentangnya. Ada rune sederhana yang digambar di atasnya menggunakan cinabar. Apa ini? Wang Lin terkejut, dan dia mengambil jimat untuk melihat lebih dekat. Ini tampak seperti jimat yang dia lihat di hari-hari awal kultivasi yang digunakan oleh pembudidaya tingkat rendah. Jika Su Fenghan menyimpannya di dalam daunnya, itu tidak mungkin normal. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah melihat apakah untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah merenung sebentar, dia menyingkirkan jimat itu dan tidak lagi memikirkannya. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia langsung keluar dari gua. Penjaga surgawi mengikuti dan bergabung dengan bayangannya. Tepat sebelum Gunung Guntur adalah tepi pecahan. Ada bidang guntur di tepi fragmen. Petir itu seperti rantai berkarat yang menjulur ke dalam kegelapan. Di Reign Celestial Realm, ada transfer array.
Namun, guntur di guntur Celestial Realm terlalu kuat untuk menempatkan array transfer, jadi perjalanan bergantung pada kekuatan kaki seseorang. Wang Lin merenung, dia tidak terburu-buru meninggalkan fragmen ini, tetapi dengan hati-hati mencari lokasi manapun dengan fluktuasi energi spiritual surgawi. Saat dia terbang, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dua sinar energi pedang terbang ke arahnya dari depan. Ada seorang pria dan wanita di dua sinar energi pedang itu. Pria itu mengenakan jubah biru tua dengan rambut panjang yang diikat dengan pita biru. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki penampilan yang luar biasa. Wanita itu terlihat berusia sekitar 28 tahun, dan meskipun penampilannya juga cantik, mata Phoenix-nya terlihat jahat dan membuatnya terlihat seperti memiliki temperamen yang aneh. Saat keduanya terbang, mereka melihat sekilas Wang Lin, dan keduanya tidak bisa membantu tetapi berhenti. Mereka dengan hati-hati menyebarkan indera ilahi mereka dan sedikit lega menemukan bahwa Wang Lin hanya berada di puncak tahap akhir Ascendan. Keduanya saling memandang dan tanpa sepatah kata pun terbang jauh. Saat keduanya menyelidiki kultivasi Wang Lin juga melihat kultivasi mereka. Keduanya berada di puncak tahap akhir Ascendan dan belum menerobos. Mereka tidak memiliki banyak energi asal di dalam jiwa asal mereka, tidak seperti dia, yang telah mencapai titik jenuh. Keduanya tidak ingin ada masalah dan segera pergi. Wang Lin hanya melihat satu kali sebelum menarik pandangannya dan terus melihat ke tanah. Thunder Celestial Realm telah dibuka berkali-kali, jadi panen setiap kali akan berkurang. Namun, begitu ada panen, ada kemungkinan besar untuk menjadi harta karun berkualitas tinggi. Wang Lin memiliki pengalaman dari Rain Celestial Realm, jadi itu jauh lebih mudah. Dalam sekejap, sisa bulan itu berlalu. Wang Lin tidak bertemu banyak pembudidaya, hanya 3-5 orang. Di antara mereka, dia belum melihat kultivator ilusori Yin. Kebanyakan dari mereka adalah Ascendan, dan bahkan ada satu transformasi jiwa. Wang Lin mencari seluruh fragmen sekali dalam 1 bulan dan tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, dia berhenti mencari dan bergerak dengan kecepatan penuh kembali ke tempat dia memulai. Pada hari ini, saat Wang Lin terbang, matanya tiba-tiba menyipit. Di tanah di kejauhan, formasi pembatasan tiba-tiba muncul. Meskipun pembatasan ini disembunyikan, jelas bagi master pembatasan seperti Wang Lin. Dia ingat dengan jelas bahwa dia belum pernah melihat batasan ini ketika dia lewat di sini sebelumnya. Bab 743 Li Yuan. Setelah melihat beberapa kali, Wang Lin mendarat. Batasan ini tidak terlalu besar, hanya lebarnya sekitar beberapa ribu kaki. Apa yang luar biasa tentang pembatasan ini adalah bahwa hal itu terkait dengan gunung di dekatnya, jadi sangat tersembunyi dengan baik. Jika Wang Lin tidak yakin bahwa tidak ada batasan di sini sebelumnya, maka dia bisa dengan mudah melewatkan ini. Namun yang lebih penting adalah energi spiritual surgawi yang dilepaskan oleh pembatasan ini. Pembatasan ini mengandung energi spiritual surgawi yang menyatu dengan sekitarnya. Ini luar biasa. Namun, justru energi spiritual celestial inilah yang menjadi kekurangannya. Bagaimanapun, ini adalah dua jenis energi spiritual celestial, dan mereka tidak akan sepenuhnya bergabung dalam waktu singkat. Wang Lin menarik pandangannya dan menyimpulkan batasan dalam pikirannya. Saat dia hendak melangkah keluar, dia memikirkan sesuatu. Tunggu, betapa cerdiknya pembatasan ini, celah seperti itu seharusnya tidak ada. Energi spiritual celestial bisa saja dihilangkan, membuat batasan itu semakin tersembunyi. Dengan betapa terampilnya orang yang mengatur pembatasan, orang itu seharusnya tidak membuat kesalahan seperti ini. Wang Lin sedikit mengerutkan kening sebelum menyebarkan akal ilahi dan tidak menemukan petunjuk sejauh beberapa kilometer. Dia merenung sejenak dan bergumam, aneh, jelas ada aura pembatasan, tapi saya tidak melihat batasan. Mungkinkah saya melihat sesuatu? Matanya berbinar sebelum menghilang di cakrawala. Dia terbang menuju tepi fragmen dan menghilang sama sekali. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, di batas 100 kaki ke sisi gunung, riak muncul dan 2 orang berjalan keluar. Keduanya adalah pria dan wanita yang ditemui Wang Lin 1 bulan lalu. Wanita itu menatap dengan kebencian di mana Wang Lin menghilang dan berkata dengan ketidakpuasan, bukankah kamu mengatakan bahwa pembatasan kamu dapat menggabungkan palsu dengan kenyataan dan menarik semua kultivator pada fragmen ini? Kenapa orang itu tidak dibodohi barusan? Petik 2.
Pria di sampingnya sedikit mengernyit dan berkata, mungkin orang itu belum benar-benar pergi. Kita seharusnya tidak muncul begitu saja. Petik 2. Wanita itu dengan dingin berkata, jangan mencoba mengelak dari topik ini, saya mengajukan pertanyaan. Pria itu menghela nafas dan berbisik, mungkin dia melihatnya. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Apa kau tidak mendengar orang itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan tidak bisa melihat ada batasan? Sebelumnya, saya mengatakan kepada Anda untuk meninggalkan lebih banyak kekurangan, tetapi Anda terlalu merasa benar sendiri. Wanita itu agak tidak puas dan nadanya menjadi lebih buruk. Pria itu mengungkapkan sedikit penghinaan di matanya, tapi itu sangat tersembunyi. Dia dengan jelas berkata, penggarap yang datang ke alam surgawi petir adalah orang-orang yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan sangat cerdas. Jika saya meninggalkan terlalu banyak kekurangan, tidak ada yang akan percaya. Jika saya tidak meninggalkan kekurangan sama sekali, bahkan jika kultivator langkah kedua datang, saya yakin mereka tidak akan melihatnya. Petik 2. Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita itu dan dia tersenyum dingin. Li Yuan, kamu punya nyali. Apakah Anda mengatakan waktu kultivasi saya terlalu singkat? Petik 2. Pria itu merenung untuk waktu yang lama dan dengan hormat berkata, jiwa hidup saya ada di tangan keluarga wanita saya, bagaimana saya berani? Wanita itu dengan dingin berkata, ada baiknya kamu ingat. Jika bukan karena kakek saya, yang mengasihani Anda dan memberi Anda pil, Anda akan mati 100 tahun yang lalu dengan luka-luka Anda. Petik 2. Li Yuan mengungkapkan ekspresi pahit dan menghela nafas. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbisik, cepat kembali ke batasanku, seseorang akan datang. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Wanita itu bahkan lebih cepat dan langsung melangkah ke riak. Keduanya memasuki riak dan segera riak itu menghilang. Bahkan jika seseorang mengecek dengan akal ilahi mereka, yang akan mereka lihat hanyalah batu biasa. Sinar energi pedang datang dari jauh dan mengelilingi area sebelum mendarat. Kemudian cahaya menghilang, menampakkan seorang pria paruh baya. Orang ini menatap batasan dan berseru. Setelah melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, matanya berbinar dan perasaan divinenya menyebar. Ketika dia tidak menemukan kelainan, matanya mengeluarkan cahaya misterius. Dia merenung sebentar sebelum mundur beberapa langkah dan menamparkan tas pegangannya. Sinar cahaya putih segera keluar. Saat mendarat di samping, benda itu berubah menjadi boneka yang terbuat dari kayu. Boneka itu memiliki prasasti dan tanda terukir di atasnya yang mengeluarkan semburan cahaya putih. Tangan pria paruh baya itu membentuk segel dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan satu ujung jarinya, boneka kayu itu mulai bergerak perlahan. Menjadi lebih fleksibel sampai akhirnya seperti orang sungguhan. Itu melompat ke dalam batasan, dan setelah berjalan beberapa langkah, mata pria paruh baya itu bersinar dan dia berteriak, ledakan. Tubuh boneka itu bergetar, cahaya putih semakin kuat, dan dengan keras, tubuh boneka itu roboh. Guncangan dari keruntuhan dengan cepat menyebar dan merusak pembatas, memperlihatkan lubang yang disembunyikan oleh pembatas. Mata pria paruh baya itu mengungkapkan kegembiraan. Dia menamparkan tasnya yang dipegang dan mengeluarkan boneka lainnya. Boneka ini langsung terjun ke dalam lubang di bawah kendali pria paruh baya itu. Tak lama kemudian, mata pria itu menunjukkan ekstasi dan dia masuk ke dalam lubang tanpa ragu-ragu. Tepat setelah dia masuk, dia segera menjerit dan jiwa asalnya keluar dari lubang yang dipenuhi ketakutan. Namun, saat dia pergi, bayangan hijau keluar dan menariknya kembali. Riak muncul sekali lagi dari batu sejauh 100 kaki dan Li Yuan dan wanita itu berjalan keluar. Melihat lubang itu, Li Yuan menghela nafas dan menoleh. Adapun wanita di sampingnya, dia menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia berjalan ke lubang dan kemudian mengulurkan tangannya seolah dia sedang membelai sesuatu. Dia dengan lembut berkata, jadilah baik, makan satu lagi dan kita akan pindah tempat. Kali ini saya pasti akan membiarkan Anda makan sampai kenyang di Thunder Celestial Realm. Petik 2. Menarik. Sosok Wang Lin muncul tidak jauh. Dia tidak pernah pergi tetapi menggunakan ilusi sebagai penyamaran dan melihat pertunjukan yang bagus. Ekspresi wanita itu berubah saat dia berbalik dan menatap Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Li Yuan melangkah maju, berdiri di depan wanita itu. Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan perlahan berkata,
rekan kultivator, sebelumnya, kami menyinggung Anda dengan masalah pembatasan. Sekarang juga, kenapa kamu membuang-buang waktu dengannya? Tingkat kultivasi orang ini sama dengan kita. Jika kita berdua menyerang, kita bisa memberinya makan untuk hewan peliharaan saya. Wanita itu mendengus dingin dan menyerang ke depan. Dia menamparkan tas pegangannya dan kipas bulu segera muncul. Kipas itu terbang dengan niat membunuh yang sengit ke arah Wang Lin. Li Yuan tersenyum pahit saat tangan kanannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan digabungkan bersama dan mulai menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, dia bisa dianggap sebagai kultivator langkah pertama teratas. Pada saat ini, dia menyerbu ke depan dan menjentikkan jarinya, menembakkan petir. Guntur menghantam kipas bulu. Guntur menghilang dan kipas bulu roboh tanpa kemampuan untuk melawan. Karena harta magisnya dihancurkan, serangan balasan itu menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan dia mengeluarkan darah. Dia kemudian mengambil beberapa langkah mundur dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Wang Lin hanya mengambil satu langkah. Alih-alih kipas angin, yang lebih diperhatikan Wang Lin adalah pembatasan Li Yuan. Batasan tersebut dibagi menjadi 18 batasan yang tumpang tindih dan saling berhubungan. Pembatasan ini sangat aneh. Jika seseorang melihatnya murni dengan maksud untuk memecahkannya, akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Namun, sekarang ini adalah pertarungan. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mencoba untuk memecahkannya tetapi mengangkat tangannya. Guntur di dalam jiwa asalnya muncul sekali lagi, membentuk telapak tangan raksasa. Telapak tangan menabrak langsung ke 18 batasan yang tumpang tindih dan saling berhubungan. Setelah beberapa poni, 18 batasan runtuh satu persatu karena mereka tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan. Setelah semua batasan dicabut, telapak tangan masih belum hilang dan mendarat langsung di dada Li Yuan. Li Yuan batuk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Saat ini, Wang Lin mengambil langkah kedua dan langsung melangkahi kedua orang itu. Dia tiba di sebelah tempat batasan itu dan melihat ke bawah ke dalam lubang. Ada awan energi yin hijau di dalam lubang. Pada saat Wang Lin melihat ke bawah, energi yin terbang keluar, membentuk tengkorak besar yang mengeluarkan cahaya hijau dan segera bergegas melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh dan dia dengan lembut berkata, "Hantu surgawi." Pada saat ini, wanita itu mengungkapkan ekspresi ngeri dan berteriak, melahap dia. Tengkorak yang dibentuk oleh hantu surgawi mengeluarkan cahaya hijau yang membuat dunia terlihat hijau. Saat ia bergegas menuju Wang Lin, ada kilatan cahaya dari antara alis Wang Lin dan Karma Whip tiba-tiba muncul. Saat cambuk itu muncul, ia langsung menghantam hantu surgawi. Hantu surgawi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan sejumlah besar gas hijau dilepaskan dari tubuhnya. Itu akan mundur, tapi bagaimana Wang Lin bisa melepaskannya? Cambuk karma segera melilitkan hantu surgawi dan menariknya kembali. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan segera melemparkan hantu surgawi ke dalam. Dengan ini, peluang untuk memperbaiki pelindung langit kedua akan jauh lebih besar. Wang Lin berbalik dan memandang Li Yuan dan wanita itu. Wanita itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang ini dapat dengan mudah menangkap hantu surgawi yang telah dibesarkan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Ekspresi Li Yuan sangat luar biasa. Baru saja, dia melihat cambuk yang tiba-tiba muncul di sebelah Wang Lin. Dia menarik napas dari udara dingin dan berkata, dengan ekspresi kompleks, "Senior, kita berdua. Kalian berdua membuat batasan untuk menjebak orang tidak ada hubungannya denganku. Namun, karena kalian berdua mengambil inisiatif untuk menyerangku, maka aku tidak bisa melepaskanmu dengan mudah." Ekspresi Wang Lin tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, tetapi kata-kata itu menyebabkan tubuh wanita itu bergetar. Li Yuan menghela nafas di dalam hatinya. Dia merenung sejenak sambil melihat Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Senior, masalah ini adalah kesalahan kami. Junior ini tahu tempat yang sangat rahasia di mana ada batasan dan mungkin juga harta surgawi. Junior menawarkan tempat ini untuk menyelesaikan masalah ini." Petik 2. Wanita di sampingnya tidak lagi memiliki semangat dan tidak berani berbicara. Bab 744 Ujung Pedang. Wang Lin memandang Li Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Tatapannya seperti pedang yang langsung melihat ke dalam hati Li Yuan.
Ekspresi Li Yuan tidak mengungkapkan kepanikan apapun dan malah menjadi lebih tenang. Tidak ada ketidaknyamanan saat dia dengan hormat berkata, senior pasti bertanya-tanya mengapa junior tidak pergi ke sana dan melanggar batasan itu sendiri. Wang Lin memandang Li Yuan. Kecerdasan orang ini jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita dan tidak biasa sama sekali. Dari apa yang dia dengar dari mereka berdua, orang ini telah diselamatkan oleh keluarga wanita tersebut, namun harganya telah menyerahkan nyawanya. Namun, Wang Lin selalu merasa bahwa pertobatan mereka sebelumnya telah dipimpin oleh orang bernama Li Yuan seolah-olah dia mencoba untuk menunjukkan sesuatu. Ekspresi Li Yuan tetap netral, lalu dia mengungkapkan ekspresi ketulusan dan berkata, di masa lalu, saya menemukan peta kuno yang menggambarkan area terlarang di alam surgawi guntur sebelum alam surgawi guntur runtuh. Junior yakin bisa menemukan tempat itu selama masih ada. Mengenai batasan di sana, Junior 70% yakin untuk melanggarnya. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tidak berubah dan dia tidak berbicara. Kalau Junior tidak salah, ada alat asal di dalam tanah terlarang. Ini adalah alat asal yang sepenuhnya dipelihara. Jika batasan dapat dihapus, senior dapat mengambil setengah dari alat asal. Petik 2. Wanita di samping Li Yuan membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia memilih untuk tetap diam. Wang Lin memandang Li Yuan. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan mengangguk. Oke, tapi, saat Wang Lin berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Tubuh wanita itu segera bergetar dan bayangan seperti hantu ditarik keluar 3 inci dari tubuhnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Wajah wanita itu pucat pasi, seolah-olah dia kehilangan banyak energi. Saya perlu mendapatkan jiwa sebagai tindakan pencegahan keamanan. Bayangan itu memadat menjadi bola cahaya dan Wang Lin memasukkannya ke dalam tasnya. Ekspresi Li Yuan netral, tapi dia sangat waspada di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kecerdasan orang ini tidak di bawahnya. Orang ini memutuskan untuk mengekstrak jiwa wanita ini daripada dirinya. Mungkinkah orang ini telah melihat sesuatu? Selain itu, saya sangat tertarik dengan metode yang Anda gunakan untuk menyembunyikan batasan Anda. Pandangan Wang Lin tertuju pada Li Yuan. Li Yuan merenung sedikit sebelum mengeluarkan sepotong batu giok dan menghabiskan waktu lama untuk menandainya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Lin dan berkata, karena senior tertarik, maka junior tidak akan pelit. Wang Lin menangkap giok itu. Setelah memindainya dengan akal ilahi, dia segera mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun Li Yuan menundukkan kepalanya, dia masih melihat kerutan tipis yang dimiliki Wang Lin. Dia berpikir, kultivator ini aneh dan sangat berpengetahuan, atau dia tidak akan melihat batasan saya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa luas pengetahuannya, dia tidak dapat melihat melalui metode pembatasan saya. Petik 2. Sambil memikirkan sumber pembatasannya, Li Yuan merasa agak tertekan. Wang Lin memang tidak memahami batasan ini. Bahkan dengan pemahamannya tentang batasan, ketika dia pertama kali melihat batasan di batu giok, dia merasa seperti dia tidak bisa membedakan kepala dari ekor. Pembatasan ini jelas berbeda dari pembatasan yang telah dia pelajari, dan bahkan mungkin bukan batasan celestial. Ketika dia mulai mengamati bagian dalam giok, 10 patung muncul. Ketika dia mencoba untuk memahaminya, mereka mulai tumpang tindih dan menyebabkan pikirannya terguncang. Wang Lin menarik akal ilahinya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia berhasil menemukan sesuatu yang familiar di dalamnya. Dia tidak menunjukkannya tetapi menyimpannya dan dengan lembut berkata, pimpin jalan. Li Yuan dengan cepat mengangguk dan tiba di sebelah wanita bernama Ge. Namun, wanita itu mengusirnya dan dengan mendengus melompat pada sinar energi pedang sebelum terbang ke kejauhan. Li Yuan tidak keberatan. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum seberkas cahaya muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke langit. Wang Lin tidak terburu-buru mengikuti di belakang mereka. Matanya berkedip saat dia memeriksa Li Yuan. Mungkin ada informasi benar dan salah dalam pidatonya. Saat ini saya mulai bertanya-tanya apakah dia menghitung semua ini sejak dia pertama kali melihat saya. Jika itu masalahnya, maka rencananya berjalan terlalu dalam. Wang Lin selalu curiga pada orang lain. Meski Li Yuan terlihat biasa-biasa saja, Wang Lin selalu merasakan sesuatu yang misterius saat berbicara dengannya. Jika yang dia katakan itu semua benar, maka saya bisa melupakan masalah ini.
Namun, jika ada kebohongan yang tidak menguntungkan bagiku, maka aku akan membunuh keduanya. Niat membunuh Wang Lin sangat tersembunyi. Wanita bernama Ge itu dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak berani melampiaskannya pada Wang Lin. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebencian pada Li Yuan. Jika bukan karena masalah dalam pembatasan Li Yuan, bagaimana itu bisa menarik orang itu? Saya baru saja berhasil membuat koneksi dengan hantu surgawi saya, dan itu diambil oleh orang itu. Petik 2. Selain itu, jika orang itu menginginkan keamanan, mengapa dia mengambil jiwaku tapi bukan Li Yuan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia membenci Li Yuan. Tepat pada saat ini, Li Yuan terbang di samping wanita itu. Dia melihat ke depan dan berkata, saya ingat tempat itu tidak ada di pecahan ini. Kita harus melewati area guntur itu untuk menemukannya. Petik 2. Wanita bernama Ge itu mendengus dingin dan tidak berbicara. Namun, suara Li Yuan tiba-tiba muncul di benaknya. Nona Ge, aku sudah membungkus indera ketuhananku dengan batasan, jadi dia tidak bisa mendengar kita. Orang ini mendengar pembicaraan kita tadi, jadi dia tahu bahwa jiwa hidup saya ada di tangan keluarga Anda. Selama dia mengontrol Anda, dia mengontrol kami berdua. Namun, Nona yakinlah, saya pasti akan menemukan cara untuk mengambil jiwa hidup Anda. Suara Li Yuan sangat hati-hati, tetapi itu mengungkapkan ketulusan dan tekad. Meskipun wanita bernama Ge mendengus dingin, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Sepertinya dia setidaknya mempercayai penjelasan Li Yuan. Beberapa hari kemudian saat ketiganya terbang, ujung pecahan itu muncul. Untaian guntur meluas ke kegelapan seperti rantai. Begitu mereka berada di tepi fragmen, Li Yuan berbalik dan dengan hormat berkata, "Senior, rantai petir ini mengandung banyak kekuatan. Bahkan pembudidaya yang kuat harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Senior, harap berhati-hati." Petik 2. Saat berdiri di sini, seseorang bisa mengalami keagungan dan kekuatan dari alam surgawi petir. Disinilah orang bisa merasakan betapa rusaknya guntur celestial realem. Jika seseorang melihat dari atas, tepi pecahan itu adalah bentuk zigzag yang tidak beraturan. Seolah-olah sepasang tangan raksasa telah merobek pecahan-pecahan itu. Di pinggirnya ada lapisan-lapisan tanah yang rusak yang menjulur ke bawah. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya kehampaan yang tak berujung. Seolah-olah fragmen ini mengambang di kehampaan. Saat berdiri di sini, orang bisa mendengar gemuruh-gemuruh di depan mereka. Suaranya terkadang kuat dan terkadang lemah. Ini menciptakan ilusi yang membuat orang tidak tahu di mana mereka berada. Seolah-olah mereka berada di pusat dunia dan mereka menginjak kehampaan. Di sisi pecahan, untaian guntur berkedip. Untaian guntur ini sepertinya dipaku ke sisi pecahan dan meluas ke dalam kehampaan. Untaian guntur tumpang tindih, membentuk rantai. Meskipun mereka terlihat seperti mengarah ke kehampaan, Wang Lin bisa membayangkan mereka terhubung ke fragmen lain di sisi lain. Seluruh alam surgawi guntur ini terhubung bersama dengan rantai guntur ini. Itu seperti kabel yang menghubungkan sebagian besar fragmen dari alam surgawi guntur yang runtuh. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas di alam surgawi guntur, mereka akan segera melihat semuanya. Semua fragmen dihubungkan bersama dengan rantai guntur ini, memungkinkan alam surgawi guntur yang rusak untuk tetap berdiri. Fragmen itu benar-benar tampak seperti sepasang tangan raksasa yang merobeknya. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Aku seperti ketika dia melihat cetakan tangan raksasa di alam surgawi hujan. Adegan ini membuatnya jadi dia tidak bisa tidak menebak apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu yang menyebabkan alam surga runtuh seperti ini. Bukan karena Wang Lin tidak menduga bahwa ini disebabkan oleh para dewa kuno, tetapi ada banyak masalah dengan teori ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin fokus dan menatap Li Yuan dan wanita bernama Ge. Bagaimana kalian berdua bisa melewati rantai petir ini? Li Yuan telah mengamati dengan cermat ekspresi Wang Lin dan menemukan sedikit kebingungan ketika mereka tiba di tepi fragmen dan melihat rantai guntur. Ini mengkonfirmasi spekulasinya bahwa ini adalah perjalanan pertama orang ini ke Thunder Celestial Realm. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, Li Yuan dengan hormat berkata, kunci untuk melewati rantai petir bergantung pada Nyonya Ge. Wanita bernama Ge mendengus saat dia menamparkan tas pegangannya dan pedang besi hitam terbang. Pedang ini terlihat sangat normal tanpa sesuatu yang istimewa.
Namun, setelah muncul, Wang Lin memperhatikan Li Yuan mengungkapkan sedikit kegembiraan yang tak terkendali, tapi itu dengan cepat disembunyikan. Saat kegembiraan itu menghilang, dia sepertinya dengan santai melihat ke arah Wang Lin. Setelah mengetahui bahwa Wang Lin tidak memperhatikannya, dia sedikit santai. Tatapan wanita bernama Ge itu tertuju pada pedang besi. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Kemudian tangan kanannya bergerak dan dia menggambar rune dengan darah. Tanda serupa muncul di antara alisnya dan berkedip bersamaan dengan yang dia gambar seolah-olah mereka sedang memeriksa apakah mereka cocok. Kemudian rune itu tiba-tiba jatuh ke pedang besi. Pedang itu bergetar dan lingkaran cahaya menyebar. Li Yuan menekan kegelisahan di dalam hatinya, melangkah ke dalam cahaya, dan mendarat di pedang. Dia berdiri dalam posisi yang aneh. Dia berada di ujung pedang. Punggungnya menghadap Wang Lin dan wajahnya menunjukkan jejak kenangan. Saat kaki Li Yuan mendarat, mata Wang Lin menyipit dan menatap kakinya. Wang Lin sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan kilat melintas di matanya. Wanita bernama Ge itu mengerutkan kening sebelum melangkah maju dan mendarat di gagang pedang. Bab 745 sangat bagus, sangat bagus. Tatapan Wang Lin jatuh ke kaki Li Yuan. Saat kakinya mendarat, Wang Lin merasakan perasaan aneh. Seolah-olah orang itu dan pedang besi telah menjadi satu. Wang Lin menarik pandangannya dan kemudian menarik akal ilahinya. Dia melangkah maju dan memasuki kehampaan. Saat dia memasuki kehampaan, seolah-olah dia telah melewati batas, dan gemuruh dari guntur sepertinya meningkat beberapa kali lipat. Wanita bernama Ge mendengus di dalam hatinya dan berpikir, harta karun ajaib ini diwarisi dari keluarga. Meskipun tidak memiliki kekuatan, itu tak tertandingi dalam menahan guntur. Dengan pikirannya, pedang terbang itu mulai bergerak di sepanjang rantai petir. Guntur dari rantai itu sepertinya tidak berpengaruh pada pedang terbang itu. Wanita bernama Ge itu memandang Li Yuan dan mengerutkan kening. Lokasi dia berdiri membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, ini bukan saatnya untuk mengatakan apapun. Meskipun pedangnya tidak terlalu cepat, ia stabil saat terbang di sepanjang rantai petir. Lingkungan dipenuhi dengan ketiadaan, dan seseorang tidak dapat melihat apapun di hadapan mereka. Namun, tidak ada pembudidaya di alam surgawi guntur akan tersesat. Selama mereka mengikuti rantai guntur, mereka akan menemukan arah yang benar. Tak lama kemudian, saat pedang terbang, mereka perlahan memasuki kehampaan. Wanita itu tidak bisa menyebarkan akal ilahi, jadi dia tidak melihat Wang Lin. Dia bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan dia, jadi dia berbalik dan segera merasa seolah-olah petir telah menembusnya. Dia membeku, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan teror yang dia rasakan terhadap Wang Lin mencapai puncaknya. Dia melihat Wang Lin menginjak rantai guntur dengan jubah putihnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya, tetapi tidak berpengaruh padanya. Faktanya, dia merasa sangat nyaman, dan jiwa asalnya bahkan menyerap semua guntur. Saat Wang Lin berjalan, dia memicu gelombang guntur yang dahsyat di belakangnya. Pemandangan ini sangat jelas, bahkan dari kejauhan. Itu seperti suar terang di malam hari. Li Yuan, yang berada di ujung pedang, dipenuhi dengan kesedihan. Saat dia berdiri di ujung pedang, gelombang emosi muncul di dalam hatinya. Dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Teman lama, sudah lama, sejak kita bertemu, Li Yuan menghela nafas di dalam hatinya dan kemudian segera memfokuskan pikirannya. Dia segera menyadari wanita bernama Ge berubah dan tanpa sadar melihat ke belakang. Ketika dia melihat Wang Lin berjalan di atas rantai guntur, pupil matanya langsung menyusut. Dia bisa berdiri di atas rantai guntur antara pecahan dengan tubuhnya. Ekspresi Li Yuan betis tapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin tidak berbicara di sepanjang jalan, tetapi guntur itu seperti api yang menyala di malam hari. Guntur di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Setelah menghabiskan sebagian besar bulan dalam kehampaan, jejak guntur di belakang Wang Lin telah lenyap sama sekali. Hanya pada saat inilah Wang Lin rileks. Guntur itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan, itu karena tubuhnya mengandung guntur. Guntur itu dibentuk oleh gesekan dari guntur di dalam tubuhnya dan guntur di luar. Wang Lin tidak menyukai fenomena semacam ini karena terlalu mencolok dan bisa mengundang masalah yang tidak diinginkan. Sekarang tubuhnya telah beradaptasi dengan rantai, dia sedikit rileks.
Saat mendengarkan mereka berdua, sepertinya alasan jiwa hidup Li Yuan ada di tangan keluarga wanita itu karena mereka menyelamatkannya. Namun, saya khawatir ada sesuatu yang lebih, sementara dia bergerak di sepanjang rantai, dia masih mengamati keduanya dan merenungkan situasinya. Pedang wanita itu bisa menyebabkan Li Yuan bereaksi seperti itu. Saya kira diselamatkan dan kemudian dikunci untuk keluarga wanita itu adalah bagian dari rencananya. Tatapan Wang Lin tertuju pada pedang besi. Setelah melihat pedang besi itu dengan cermat, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pedang besi ini memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap guntur. Semakin dalam perjalanan di rantai guntur, semakin kuat guntur itu, tetapi pedang besi itu tidak terpengaruh sama sekali. Sepanjang jalan, mereka bertiga tidak berbicara sama sekali. Setiap kali wanita bernama Ge memandang Wang Lin, ada ketakutan di matanya. Dia sekarang sangat takut pada Wang Lin. Dia telah menangkap hantu surgawinya dengan mudah dan mampu dengan aman menginjak rantai guntur. Semua hal ini membuatnya mengembangkan rasa takut terhadap Wang Lin. Terutama ketika dia mempertimbangkan fakta bahwa sebagian dari jiwanya ada di tangannya. Itu membuatnya semakin ketakutan. Wanita itu berpikir, saya tidak memiliki dendam kematian yang nyata dengannya, hanya beberapa konflik. Karena dia senior, selama saya tetap patuh di sepanjang jalan dan mengikuti perintah, saya harus bisa bertahan. Petik 2. Adapun Li Yuan, dia menekan keterkejutan di hatinya tentang Wang Lin dan diam-diam berdiri di ujung pedang. Dia tetap tidak bergerak seolah-olah dia selalu seperti ini. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka bertiga telah terbang dalam kehampaan selama hampir 2 bulan. Guntur Celestial Realm terlalu besar, dan dalam 2 bulan ini mereka tidak bertemu pembudidaya. Seolah-olah selama 2 bulan ini, mereka bertiga adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Penerbangan yang membosankan membuat wanita bernama Ge sangat kesal. Namun, setiap kali dia ingin curhat pada Li Yuan, dia akan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa sosok ini, adegan ini agak familiar. Perasaan akrab ini membuatnya menekan amarahnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat perasaan akrab apa ini. Aku selalu merasa seperti pernah melihat adegan ini di suatu tempat sebelumnya, wanita bernama G menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan pertanyaan ini. Pada hari ini, saat mereka melangkah lebih jauh, guntur menjadi lebih kuat. Raungan guntur bergema tanpa henti. Guntur menyebar seperti naga dan tersebar ke segala arah. Wang Lin juga merasakan ketidaknyamanan dari rantai tersebut, dan dia menjadi waspada karena yang membuatnya merasa tidak nyaman bukanlah guntur tetapi getaran yang berasal dari rantai guntur. Getaran ini datang dari depan, dan menyebabkan rantai guntur bergetar dan mengirimkan guntur tersebar ke segala arah. Bahkan layar cahaya di sekitar pedang besi berkedip-kedip seolah bisa patah kapan saja. Wanita bernama G itu tampak panik dan meningkatkan kendalinya. Li Yuan sedikit mengernyit. Saat mereka bergerak maju, getarannya semakin meningkat. Guntur itu sepertinya mengandung aura kekerasan dan sedikit sentuhan akan menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Wang Lin masih mengerutkan kening, dan kewaspadaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia memiliki firasat buruk, seolah-olah ada kehidupan yang menakutkan di depan. Senior, meskipun junior belum pernah ke Thunder Celestial Realm sebelumnya, aku tahu bahwa rantai yang menghubungkan fragmen tidak boleh berguncang sekeras itu. Senior, lihat ke sana. Li Yuan menunjuk ke arah kekosongan di sebelah kiri. Di ujung kehampaan ada kilatan cahaya yang samar-samar. Senior, seharusnya juga ada rantai petir di sana, tapi kita masih bisa melihat cahayanya. Saya khawatir guncangan bukan hanya rantai kami, tetapi mayoritas rantai petir di wilayah ini. Saya pikir ada sesuatu yang besar terjadi. Petik 2. Bagaimana kalau kita kembali? Sebelum saya datang ke sini, leluhur tua dalam keluarga mengatakan kepada saya bahwa jika rantai guntur yang menghubungkan pecahan itu bergetar, itu berarti kedua pecahan itu akan runtuh. Ekspresi wanita itu pucat dan dia juga bisa merasakan getaran dari rantai itu. Getaran menjadi lebih sering dan lebih keras. Guntur yang dihasilkan getaran itu sangat mengejutkan. Wang Lin sudah menyadari kemana Li Yuan menunjuk. Setelah merenung sebentar, dia dengan muram melihat ke depan dan perlahan berkata, jawabannya ada di depan kita. Belum ada jalan untuk mundur, jadi kita akan tahu begitu kita melihatnya. Petik 2. Li Yuan mengangguk. Dia juga punya ide ini.
Mereka sudah melakukan perjalanan sejauh ini, kembali sekarang tidak akan membantu. Meskipun para pembudidaya perlu berhati-hati, ketika dihadapkan pada jalan tanpa jalan mundur, mereka harus bergerak maju dengan berani. Li Yuan memandang wanita itu dan menjelaskan, Nyonya Ge, meskipun getaran rantai itu berkaitan dengan kita masuk lebih dalam ke dalam kehampaan, sudah terlambat untuk mundur. Wang Lin tidak berbicara lagi, tetapi tubuhnya berkedip dan dia meningkatkan kecepatannya. Dia melompati keduanya dan menyerang ke depan. Li Yuan melihat punggung Wang Lin dan berpikir, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Orang ini tidak sederhana. Kemampuan saya untuk mengukur seseorang tidak salah. Bagaimana bisa seseorang yang mengalahkan kultivator ilusori Yin menjadi sederhana? Petik 2. Tidak lama setelah Wang Lin menyerbu ke dalam kehampaan, matanya tiba-tiba menyipit dan dia berhenti. Dia menatap ke depan dan melihat area kabut yang luas dipenuhi dengan energi spiritual surgawi menyebar. Kabut tidak terbatas dan menghalangi semua jalan ke depan. Saat ini, pedang besi itu tertangkap. Ketika Li Yuan melihat kabut, dia terkejut. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya berubah dan dia berteriak, ini batasan. Wang Lin telah menyadari bahwa kabut ini mengandung jejak-jejak kekuatan pembatasan. Dia perlahan berkata, karena ini adalah batasan, apakah kamu yakin untuk memecahkannya? Li Yuan mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Matanya bersinar dan dia berkata, saya tidak percaya diri. Ini bukan satu batasan tetapi banyak batasan digabungkan, dan mereka meminjam kekuatan guntur dari Thunder Celestial Realm. Siapa yang berani benar-benar menempatkan batasan seperti ini? Petik 2. Ekspresinya sangat serius saat dia menamparkan tas pegangannya dan kompas muncul di tangannya. Penunjuknya berputar tanpa henti saat tangannya membentuk segel sementara dia menghitung dan matanya bersinar lebih terang. Tepat pada saat ini, kompas di tangannya meledak menjadi debu dan menghilang. Ini adalah batasan Mid Heavenly yang menggunakan Thunder Celestial Realm sebagai basisnya dengan 9999 roh untuk bertindak sebagai mata formasi. Itu bisa membentuk formasi besar dan tak tertandingi yang bisa menyempurnakan segala sesuatu di dunia. Petik 2. Tepat pada saat ini, tawa datang dari kabut di kejauhan diikuti oleh seorang lelaki tua yang berjalan keluar dari kabut. Dia memegang sesuatu di tangannya, itu adalah rantai petir. Bertemu Anda di sini membuktikan bahwa Anda memang seseorang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Aku akan menemukanmu, tapi kamu datang ke sini sendiri. Sangat bagus, sangat bagus. Bab 746 Berapa banyak? Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan pupil matanya menyusut ketika dia melihat rantai guntur di tangan lelaki tua itu. Hatinya dipenuhi teror. Bahkan Wang Lin dengan jiwa asal guntur dan tubuh gunturnya tidak bisa dengan santai menahan rantai guntur seperti itu. Lagi pula, hanya guntur yang dikeluarkannya yang berisi jejak guntur surgawi, jadi tidak perlu menyebutkan seluruh rantai. Dia tidak bisa melihat petunjuk apapun tentang tingkat kultivasi lelaki tua itu sama sekali, tetapi dia bisa membayangkan itu sangat tinggi. Selain itu, samar-samar dia bisa merasakan perasaan kembali ke asal dari lelaki tua ini. Wang Lin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia sangat asing dengan lelaki tua ini, jadi mungkin, orang yang ditakdirkan bukanlah dia. Tatapannya berbalik dan jatuh pada Li Yuan. Li Yuan juga sangat terkejut. Ketika dia melihat gerakan Wang Lin, dia menebak bahwa Wang Lin tidak mengenal lelaki tua ini. Kemudian menjadi jelas bahwa orang yang ditakdirkan oleh lelaki tua itu mungkin adalah dirinya sendiri. Dia dengan hati-hati memandang orang tua itu dan merasa agak bingung. Dia dengan hormat berkata, "Senior, orang yang kamu bicarakan adalah..." Orang tua itu berjalan keluar dari kabut tebal dan menatap Li Yuan. Dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, dengan ketidakpuasan, "Anak kecil, orang yang ditakdirkan oleh orang tua ini adalah kamu. Kemari." Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, "Saya belum pernah bertemu senior sebelumnya. Bagaimana kita ditakdirkan?" Petik 2. Orang tua itu memeriksa Wang Lin sedikit dan tersenyum. Apakah kamu sudah lupa? Siapapun yang bisa melarikan diri dari terowongan penjara orang tua itu ditakdirkan dengan orang tua ini. Petik 2. Ekspresi Wang Lin segera berubah. Dia memandang orang tua itu, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan berkata, "Jadi senior yang mengaturnya, saya hanya tidak tahu mengapa senior melakukannya." Orang tua itu mengungkapkan ekspresi tidak sabar dan melangkah maju.
Kemudian tangannya meraih Wang Lin dan berkata, omong kosong apa ini? Jika orang tua ini mengatakan bahwa Anda ditakdirkan, maka Anda adalah. Petik 2. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi lelaki tua ini, jadi dia tidak bisa melakukan pertempuran dan hanya bisa lari. Orang tua itu mengeluarkan senyum nakal dan tangannya mengulurkan tangan. Dalam sekejap, area dalam jarak 5 kilometer dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan ini terlalu kuat, dan itu juga mengandung jumlah energi asal yang tak terbayangkan. Satu genggaman menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi pucat dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra berhenti padanya. Dia hanya bisa melihat tangan lelaki tua itu meraih ke arahnya. Matanya bersinar terang, dan saat tangan lelaki tua itu menutup, dia menggigit lidahnya. Daripada meludahkannya, dia menelan darah esensi dan mengaktifkan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua di tanah roh iblis. Darah sudah membentuk siklus internal di dalam tubuhnya. Saat siklus internal ini bergerak, tubuhnya mengendur dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di kejauhan dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Orang tua itu dengan lembut berseru. Matanya menunjukkan sedikit ketertarikan dan dia tersenyum. Dia memang layak ditakdirkan dengan orang tuanya jika dia tahu mantra luar biasa yang merusak dirinya sendiri untuk melarikan diri. Dia kemudian menarik tangannya dan menembak ke arah kehampaan. Perebutan itu sebelumnya hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Pada titik ini, dia lebih serius dan menggunakan 20% kekuatannya dengan telapak tangan ini. Satu telapak tangan menyebabkan kekosongan berputar seperti akan terkoyak dan riak muncul. Kemudian lelaki tua itu dengan lembut berkata, mundur. Dalam sekejap mata, seluruh kehampaan berkedip seolah semuanya telah berubah. Mata Wang Lin kabur dan tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Postur ini sama persis dengan saat dia berlari. Hampir dalam sekejap, ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sebenarnya berdiri 30 kaki jauhnya dari lelaki tua itu. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Mantra semacam ini sudah di luar imajinasinya. Orang tua itu memandang Wang Lin dan tersenyum. Kenapa kamu tidak lari? Wang Lin merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, saya tidak tahu apa yang diinginkan senior, tetapi tingkat kultivasi junior tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan senior. Pandangan lelaki tua itu tertuju pada tas Wang Lin dan dia berkata, tidak masalah. Anda tidak dapat membantu saya, tetapi binatang guntur di dalam tas Anda bisa. Biarkan orang tua ini meminjamnya sebentar dan kemudian aku akan mengembalikannya padamu. Petik 2. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana lelaki tua itu tahu apa yang ada di tasnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan binatang petir itu terbang keluar. Saat Thunder Beast muncul, bahkan sebelum ia bisa mengeluarkan suara gemuruh, ia ditangkap oleh orang tua itu dan diseret. Orang tua itu tersenyum. Sangat bagus, itu sebenarnya adalah Thunder Beast bertanduk perak, sangat bagus. Anak kecil, orang tua ini tidak hanya mengambil binatang petir ini. Setiap binatang guntur pembawa pesan kuil surgawi guntur akan menjadi milik lelaki tua ini untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Thunder Beast akhirnya tersadar dan gemetar karena teror. Ini adalah pertama kalinya Thunder Beast menunjukkan perilaku seperti ini. Setelah melihat lelaki tua itu akan pergi, Wang Lin mengatupkan giginya dan dengan keras berkata, dengan kultivasi senior, bagaimana mungkin senior mengambil kepemilikan junior seperti ini? Orang tua itu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum dan matanya menunjukkan kekaguman. Anda menginginkan kompensasi. Menarik, tapi aku tidak bisa menggunakan Thunder Beast-mu dengan sia-sia. Dia memandang Wang Lin dan berkata, kultivasi Anda berantakan. Jiwa asal guntur dan tubuh guntur, apakah ini? Biarkan orang tua ini membantu Anda. Petik 2. Tangan kanan lelaki tua itu mengulurkan tangan dan sejumlah besar debu berkumpul di tangannya membentuk bola cahaya. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi ke dalam bola cahaya dan melemparkannya tanpa melihat. Bola cahaya melesat langsung ke arah Wang Lin. Bola cahaya terlalu cepat untuk dihindari Wang Lin, dan langsung masuk ke dadanya. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan tertawa. Kalian tidak bisa menerobos sini, jadi biarkan aku memberimu tumpangan. Saat dia melambaikan lengan bajunya, kekuatan yang kuat muncul, mengambil Wang Lin,
Li Yuan, dan wanita bernama Ge sebelum menghilang. Pedang besi itu agak familiar. Lupakan saja, masalah yang ada lebih penting, jadi aku tidak akan memikirkannya. Orang tua itu memandangi binatang guntur di tangannya. Semakin dia melihat, semakin dia menjadi senang dan dia tersenyum. Ya, setelah orang tua ini menggunakan beberapa mantra, binatang guntur ini seharusnya bisa menarik rantainya. Binatang petir dengan hati-hati melihat orang tua itu. Jantungnya berdetak kencang, tapi tidak berani mengeluarkan suara. Tubuh lelaki tua itu berkedip-kedip dan kemudian dia menghilang dengan binatang guntur. Namun, hampir tepat setelah dia muncul kembali, dia melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang dan bergumam, lalu berapa banyak energi yang saya masukkan ke dalamnya. Sepertinya aku menaruh terlalu banyak, orang kecil itu seharusnya baik-baik saja, terlepas dari itu, jika dia tidak mati, maka dia benar-benar ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Petik 2. Orang tua itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang dikirim melalui kabut oleh lelaki tua itu dan mereka saat ini bersiul melalui kabut. Kecepatan semacam ini tidak bisa dijelaskan lagi. Itu terlalu berlebihan. Bab 747 membakar. Dalam sekejap, penglihatan Wang Lin kabur dan tubuhnya jatuh dan mendarat di tanah. Ekspresi Li Yuan pucat saat dia mendarat 100 kaki dari Wang Lin. Sedangkan untuk wanita bernama Ge, wajahnya tidak memiliki bekas darah dan dia segera mulai muntah. Kecepatannya begitu cepat sehingga tubuhnya hampir tidak mampu menahannya. Saat dia mendarat, Wang Lin segera merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari bola cahaya di dadanya. Rasa sakit ini begitu kuat hingga hampir menenggelamkannya sepenuhnya. Tubuhnya gemetar. Perasaan ini seperti ketika seseorang menelan sebongkah batu bara yang terbakar. Panas yang bisa dibayangkan datang dari dalam tubuhnya seolah mencoba membakar seluruh tubuhnya menjadi debu. Li Yuan mengatur napas dan matanya bersinar sebelum melihat Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tampak seperti sangat kesakitan. Seolah-olah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Mata wanita bernama Ge menunjukkan sedikit kekejaman saat dia menatap Wang Lin. Dia tahu bahwa kondisi Wang Lin saat ini tidak baik. Dia dengan lembut menyentuh tas pegangannya dan belati hitam muncul di tangannya. Saat belati itu muncul, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Belati ini juga merupakan warisan dari keluarganya dan sangat beracun. Racun bisa merusak daging, dan hantu yang tersegel di dalamnya sangat berbahaya bagi jiwa asal seseorang. Li Yuan sedikit mengerutkan kening, tapi dia tidak menghentikannya. Jika orang ini terbunuh seperti ini, bahkan jika orang ini pergi ke tempat itu, dia tidak akan bisa mencapai tujuan akhir. Wanita bernama Ge tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain. Dia mengatupkan giginya saat dia memegang belati dan hendak melangkah maju. Namun, tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka tidak lagi dipenuhi dengan guntur melainkan api. Dia menatap wanita yang memegang belati dan berkata, dengan suara parau, belati itu tidak buruk. Apakah kamu akan memberikannya padaku? Petik 2. Wanita bernama Ge itu ketakutan dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, ya, dengan itu, dia dengan cepat melemparkan belati ke tanah. Wang Lin menutup matanya. Saat dia membukanya kembali, dia mendapatkan kembali kejernihannya. Tangan kanannya terulur dan belati terbang ke tangannya. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Bola cahaya yang dipadatkan oleh lelaki tua itu meledak di tubuh Wang Lin, menempatkannya dalam krisis besar. Perasaan tubuhnya terbakar masih ada. Namun, yang mengejutkan adalah pembakaran ini tidak membahayakan kultivasinya dan justru sangat menguntungkan. Saat terbakar, Wang Lin bahkan bisa merasakan kultivasinya perlahan-lahan meningkat, dan dia menjadi jauh lebih dekat untuk menembus puncak tahap akhir Ascendan. Namun, proses ini cukup menyakitkan hingga membuatnya gila. Untungnya, kekuatan mental Wang Lin stabil seperti batu setelah 1000 tahun berkultivasi, jadi dia hanya menahan rasa sakit. Di permukaan, orang lain tidak bisa melihat sesuatu yang tidak normal sama sekali. Ekspresi Wang Lin netral dan suaranya tidak lagi serak saat dia dengan tenang bertanya, Li Yuan, di mana tempat yang kamu bicarakan di fragmen ini? Mata Li Yuan memancarkan kilatan yang tak terlihat saat dia membungkuk dan dengan hormat berkata, Senior, sekarang junior tidak yakin.
Saya harus pergi ke tengah fragmen dan mengamati sebentar. Petik 2. Wang Lin melirik Li Yuan dan mengangguk. Tubuh Li Yuan bergerak dan dia terbang ke depan. Adapun wanita bernama Ge, dia sekarang sangat takut pada Wang Lin dan mengikuti Li Yuan. Namun, dia masih bisa merasakan sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengawasinya dari belakang. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka. Alasan dia tidak membunuh wanita ini adalah karena dia adalah kunci untuk Li Yuan. Li Yuan mungkin adalah alasan besar mengapa dia bisa datang ke alam surgawi guntur. Menurut spekulasi sebelumnya, jika tujuan Li Yuan hanyalah pedang besi dan batasannya, dia bisa dengan mudah mengambilnya dari wanita itu ketika mereka memasuki alam surgawi guntur. Pasti ada sebab karma dan akibat karma di balik tindakannya. Wang Lin tenang. Sementara dia mengikuti di belakang mereka, dia juga menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Saat ini dia merasa sangat rumit terhadap orang tua itu. Di satu sisi, dia bersyukur orang ini telah memberinya kesempatan. Meskipun dia menderita rasa sakit yang luar biasa, tingkat kultivasinya perlahan meningkat. Di sisi lain, dia membenci lelaki tua itu karena mengambil binatang guntur dan mempermainkannya 2 kali. Setelah menghela nafas rahasia, Wang Lin memfokuskan pikirannya dan menekan rasa sakit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami semacam perubahan setelah bola cahaya memasukinya. Dia merasa seolah-olah bola itu mencoba memadatkan guntur tubuhnya dan membentuk tubuh yang sebenarnya dari daging dan darah. Wang Lin tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Namun, dia memiliki perasaan bahwa saat tubuhnya selesai berubah dan rasa sakitnya hilang, dia akan menerobos langkah pertama kultivasi. Kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir ascendan, dan bahkan domainnya berkembang menjadi domain karma. Namun, dia tidak tahu bagaimana membuat terobosan. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menekan rasa sakit. Sebaliknya, dia membiarkan rasa sakit itu meledak dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kultivasinya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat api samar datang dari tubuh Wang Lin, seolah-olah dia sedang terbakar. Jika seseorang mendekat, mereka bahkan akan mendengar suara berderak dari dagingnya yang terbakar. Seolah-olah itu membakar kotoran. Saat Li Yuan terbang, dia tidak berbalik, tetapi ada sekilas batasan di antara alisnya. Dengan batasan ini, dia bisa menyelesaikan banyak mantra yang biasanya membutuhkan akal ilahi. Dia dengan jelas melihat keadaan tubuh Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mendapatkan kembali fokusnya. Semakin tinggi tingkat kultivasi Wang Lin, semakin lancar perjalanan ini. Namun, dia tidak bisa membiarkan Wang Lin benar-benar mencapai tahap ilusi yin, atau mungkin akan ada masalah. Li Yuan berpikir, sepertinya aku tidak bisa ragu lagi. 1 bulan kemudian di tengah fragmen, Li Yuan dengan hati-hati melihat sekeliling seolah-olah dia mencoba mencocokkan gambar di kepalanya. Setelah lama dia mengangguk. Setelah melihat 2 bagian, saya telah menentukan lokasi umum dari area terlarang. Namun, tidak ada di sini, tapi di timur. Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan tenang berkata, pimpin saja. Setelah lokasi ditentukan, kecepatan mereka secara alami meningkat. Li Yuan tidak lagi mencoba mengulur waktu dan mempercepat. Dari tepi timur fragmen, mereka sekali lagi naik ke rantai petir dan menuju ke kehampaan. Wanita bernama Ge tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. 3 bulan kemudian, mereka telah menyilangkan 4 fragmen. Pada hari ini, Li Yuan menatap gunung yang menjulang tinggi di depan dan mengungkapkan jejak kegembiraan yang sangat tersembunyi. Ini tempatnya. Bab 748 mengajukan pertanyaan sulit. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke gunung. Gunung itu sangat tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya. Seolah-olah ada alam semesta lain yang melewati puncaknya. Semburan guntur perak seperti naga datang dari awan di sepanjang puncak. Ada juga gema gemuruh yang teredam. Ketika Wang Lin melihat ke gunung, dia bisa merasakan aura kuno. Ini adalah jiwa gunung itu. Saat wanita bernama Ge itu menatap ke arah gunung, matanya menampakkan cahaya misterius. Tubuhnya gemetar dan dia tanpa sadar menatap Li Yuan. Pada saat ini, dia memunggungi dia, dan punggungnya dengan jelas memasuki penglihatannya. Setelah melihat gunung dan kemudian ke Li Yuan, rasa keakraban itu tiba-tiba muncul kembali dan meledak. Ekspresi wanita bernama Ge itu dipenuhi ketakutan.
Ketakutan ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Wang Lin. Dia ingat. Tepat pada saat ini, Li Yuan berbalik dan dengan penuh arti memandang wanita itu, menyebabkan kata-katanya berhenti di pintu masuk mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam beberapa saat sebelum dia mendongak sekali lagi. Matanya tenang, seolah dia telah memahami segalanya. Li Yuan memandangi gunung itu dan perlahan berkata, gunung ini tidak bernama. Ada banyak batasan di dalamnya. Guntur Celestial Realm telah dibuka berkali-kali, tetapi Anda dapat melihat bahwa tidak banyak yang telah memecahkan batasan di dalamnya. Petik 2. Wanita bernama Ge diam-diam merenung dan dengan tenang melihat ke gunung. Dia sangat akrab dan tidak terbiasa dengan gunung ini pada saat yang bersamaan. Wang Lin dengan tenang berkata, ayo pergi. Li Yuan mengangguk dan berjalan di depan. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke gunung. Guntur itu sangat keras di dasar gunung dan orang bisa dengan jelas melihat kilatan guntur turun. Langkah Li Yuan tegas saat dia menginjak gunung. Gunung ini tidak memiliki jalan setapak, tetapi karena Thunder Celestial Realm telah terbuka berkali-kali, sebuah jalan terbentuk secara alami saat orang-orang datang dan memecahkan batasan di gunung. Wanita bernama Ge mengikuti di belakang Li Yuan dan mencondongkan tubuh sedikit ke samping. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat Li Yuan dan berpikir, aku seharusnya sudah melihat melalui ini, sosok itu jika dibandingkan dengan benda itu di dalam keluarga, sangat familiar, jadi itu bukan legenda. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengerti mengapa Li Yuan ini muncul di keluarga. Ini semua karena dia sengaja menghubungi mereka. Dia juga menyadari bahwa jika bukan karena Li Yuan menggunakan beberapa metode khusus, keluarga tidak akan membiarkan dia datang ke alam surgawi petir. Tatapan kompleks leluhur keluarga sejak mereka pergi muncul di kepalanya. Saat itu, dia merasa itu aneh, tetapi sekarang dia mengerti. Nenek moyang keluarga tahu semua ini, jika tidak, mengapa tidak ada anggota keluarga yang datang ke alam surgawi guntur selama puluhan ribu tahun? Seolah-olah Thunder Celestial Realm adalah area terlarang untuk keluarga G mereka. Dan semua ini berubah karena kedatangan Li Yuan. Dia menjadi anggota keluarga pertama dalam puluhan ribu tahun yang memasuki alam surgawi guntur. Satu-satunya orang yang menemaninya adalah Li Yuan ini. Jadi leluhur mengirim saya ke alam surgawi petir untuk penebusan, inilah mengapa leluhur memberi saya harta warisan keluarga, wanita bernama G itu tersenyum menyedihkan. Li Yuan berjanji untuk mengembalikan sebagian jiwaku mungkin karena pengorbanan tidak akan berhasil jika jiwaku belum lengkap, pada saat ini pikiran wanita bernama G itu jernih, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Berbagai perubahan ekspresinya secara alami tidak akan lepas dari Wang Lin. Dia memperhatikan bahwa setelah dia melihat gunung ini, emosinya terus berubah. Tatapannya beralih dari wanita itu dan mendarat di punggung Li Yuan. Meski ekspresinya tenang, mulutnya menunjukkan seringai. Wang Lin telah menyimpulkan bahwa Li Yuan telah lama memperhatikannya. Bahkan pembatasan itu mungkin untuk memancing dirinya muncul. Bahkan bisa dikatakan bahwa berbagai hal sebelumnya semuanya karena skema Li Yuan. Meskipun ada beberapa hal yang Wang Lin tidak jelaskan, itu tidak menghentikannya untuk melihat masalah ini. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkomplot melawannya, tetapi saat ini dia punya rencana lain. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya seperti pedang tajam. Tepat pada saat ini, Li Yuan juga berhenti. Dia tidak berbalik tetapi berkata, Saudara Su, saya bukannya tidak pantas seperti yang Anda pikirkan, bertemu dengan Anda adalah bagian dari rencana saya, tetapi ada juga takdir. Cara dia memanggil Wang Lin secara tidak sadar berubah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan tenang bertanya, apa sebenarnya yang ada di puncak gunung ini? Li Yuan diam-diam merenung sebelum dia melihat ke puncak gunung yang membentang tanpa henti ke awan. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan dia dengan lembut berkata, Tuanku ada di sana. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Saat ini dia sangat berbeda dari sebelum memasuki gunung. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia dengan lembut berkata, Saudara Su, dengan tingkat kultivasi Anda tidak akan dapat meninggalkan gunung ini tanpa izin saya. Wang Lin dengan tenang berkata, pembatasan 18 plum, saya tahu satu atau dua hal. Saat dia mengatakan ini, Li Yuan terkejut. Ini tidak palsu, dia memang kaget.
Seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin. Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang pembatasan 18 plum, tidak ada yang mengetahuinya. Tidaklah mengherankan jika saudara Su tahu. Petik 2. Wang Lin menatap Li Yuan dan tersenyum. Jadi yang Anda gunakan memang pembatasan 18 plum. Bayangannya berkedip-kedip dan penjaga langit itu terbang keluar. Saat penjaga langit muncul, pukulannya mendarat di kekosongan di belakang mereka. Ketika pukulan itu mendarat, seluruh puncaknya bergetar dan pusaran muncul. Pusaran ini mengarah keluar. Penjaga surgawi menarik tinjunya dan kembali ke bayangan Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Dia dengan tenang menatap Li Yuan dan perlahan berkata, tempat ini tidak bisa menjebakku. Ekspresi Li Yuan segera menjadi suram. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, sepertinya aku telah meremehkanmu. Namun, meskipun Anda memiliki boneka ini. Wang Lin mencibir dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Untai terakhir energi pedang Ling Tianhou keluar. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, kendali atas energi pedang ini menjadi sangat halus. Saat energi pedang muncul, peluit bergema di seluruh langit dan bumi dan seluruh puncak bergetar. Energi pedang begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, berhenti di depan dahi Li Yuan. Itu seperti pedang sungguhan diarahkan di antara alis Li Yuan. Bagaimana jika saya menambahkan ini? Suara Wang Lin dingin. Li Yuan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan perlahan berkata, karena saudara Su seperti ini, saya kira Anda berpikir bahwa hadiahnya tidak cukup. Tolong nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Petik 2. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Li Yuan ini sangat cerdas, jadi dia bisa memahami apa yang diinginkan Wang Lin. Alasan Wang Lin bersedia mengeluarkan energi pedang Ling Tianhou adalah untuk memaksa Li Yuan mengatakan ini. Bab 749 Pangkal dan Ujung Pedang. Saya ingin metode pembatasan 18 plum Anda. Suara Wang Lin tenang, tapi artinya mengejutkan. Wang Lin tahu bahwa 18 pembatasan plum sangat terkenal di zaman kuno, tetapi itu dirahasiakan. Orang luar tidak pernah bisa mempelajarinya, dan untuk murid, tergantung pada status mereka, mereka hanya bisa belajar sampai 9 pembatasan plum. Hanya sang master yang dapat mempelajari hingga 18 pembatasan plum. Saat ini, metode pembatasan ini sudah lama hilang dan banyak master pembatasan merasa sangat disesalkan. Pertama kali Wang Lin mendengar tentang pembatasan plum 18 berada di dalam gua di Tanah Roh Iblis. Ketika dia melihat 18 batasan muncul saat Li Yuan menggerakkan tangannya, Wang Lin mulai mencurigainya. Yang membuatnya semakin curiga adalah bahwa ketika dia menerima batu giok dengan informasi tentang batasan tersembunyi, 18 patung muncul saat dia memeriksanya. 18 patung ini sangat berbeda dengan bunga plum. Pada saat itu, Wang Lin bingung, tetapi setelah merenung dengan cermat, dia melihat beberapa petunjuk. Meskipun suaranya tenang, dia hanya menguji Li Yuan. Jika Li Yuan menolak, maka Wang Lin tidak akan tertarik lagi. Apakah Wang Lin ingin menyerang atau pergi hanya membutuhkan satu pemikiran darinya? Ini adalah alasan utama mengapa Wang Lin mengikuti mereka sepanjang jalan. Jika hanya karena kemungkinan samar dari alat asal, Wang Lin tidak akan mengikuti mereka sampai sekarang. Namun, Li Yuan ini terlalu misterius. Wang Lin tidak yakin apakah orang ini benar-benar hanya berada di puncak tahap akhir Ascendan. Inilah mengapa Wang Lin tidak bertindak di sini. Wang Lin hanya bertindak setelah mereka tiba di tujuan. Li Yuan merenung sebentar sebelum tersenyum. Hanya 18 plum restriction. Jika saudara Su menyukainya, maka dengan senang hati saya akan memenuhinya. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Batu giok itu ditempatkan di antara alisnya beberapa saat sebelum dia melemparkannya ke Wang Lin. Itu dia 13 pembatasan plum. Aku secara alami akan memberimu 5 sisanya setelah kita memasuki gunung. Petik 2. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya. Meski ekspresinya terlihat netral, jantungnya mulai berdebar kencang. Tidak ada nyanyian di dalamnya, hanya 13 patung besar dan total 13 bunga plum. Dari awal sampai akhir, wanita bernama Ge tetap diam, seolah tidak ada yang berhubungan dengannya. Dia diam-diam melihat ke gunung di depannya dan kesurupan. Saudara Su, pembatasan 18 plum bukanlah satu-satunya larangan yang saya tahu. Tahukah Anda tentang 4 batasan utama?
Li Yuan berbalik ke arah gunung dan mulai berjalan. Sepertinya dia tidak takut Wang Lin pergi dengan batu giok sama sekali. Setelah menyingkirkan giok, mata Wang Lin menjadi tenang saat dia berjalan menuju puncak. Rumor mengatakan bahwa ketika dunia lahir, hukum dunia muncul. Dahulu kala, undang-undang itu terbagi menjadi 9 bagian, dan salah satunya adalah pembatasan. Itu juga disebut formasi. Nama berbeda, tapi artinya sama. Surga, bumi, misteri, dan kuning adalah 4 tingkat batasan untuk waktu yang lama. Li Yuan tidak berbalik saat dia dengan santai berjalan menuju puncak. Wanita bernama Ge mengikuti di belakang dan masih kesurupan. Namun, ada nilai lain di atas 4 itu, dan kami menyebutnya kelas Void. Tingkat Void dibagi menjadi 4 batasan besar. Gunung ini memiliki pembatasan pemusnahan dari 4 batasan kelas Void. Tidak ada yang bisa mencapai puncak karena puncak ini tidak ada akhirnya. Suara Li Yuan perlahan memasuki telinga Wang Lin. Saudara Su pasti bingung mengapa saya mengetahui semua ini. Li Yuan melangkahi batu yang menonjol, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya secara acak di ruang hampa. Tekanan ini menyebabkan seluruh gunung berkedip dan bergetar hebat. Gemuruh bergema di seluruh gunung dan seluruh gunung menyusut setengahnya. Meskipun seseorang masih tidak bisa melihat puncaknya, terlihat jelas bahwa puncaknya jauh lebih rendah. Jadi, bagaimana jika Anda memulai jalan menuju puncak? Tanpa cara untuk memecahkan batasan, seseorang dapat menelusuri seluruh gunung dan bahkan tidak melihat melalui awan. Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Saudara Su, apakah Anda punya pertanyaan? Wang Lin memandang Li Yuan dan dengan tenang berkata, kamu sangat berisik. Li Yuan mengerutkan kening dan segera tersenyum sebelum berbalik dan melanjutkan. Namun, dia berhenti berbicara dan matanya dipenuhi nostalgia, seolah-olah setiap tanaman di gunung sangat akrab baginya. Ketika mereka mencapai tengah gunung, tangan kanan Li Yuan membentuk segel yang lebih rumit kali ini dan dia menekannya di atas kekosongan. Gunung itu bergemuruh lagi dan menyusut sekali lagi. Murid Wang Lin menyusut karena dia samar-samar bisa melihat puncaknya. Saat Li Yuan membentuk segel, sebuah suara samar-samar memasuki telinga Wang Lin. Senior, selamatkan aku. Orang ini gila. Dia. Suara ini datang dari wanita bernama Ge, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Li Yuan dengan dingin menatapnya, menyebabkan dia berhenti. Ge Hong, jika kamu ingin berbicara, langsung berbicara. Tidak perlu menggunakan akal ilahi. Mata Li Yuan dingin dan mengandung sedikit ejekan. Setelah memasuki gunung, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ge Hong merenung sedikit sebelum mengatupkan giginya dan mundur beberapa langkah sampai dia berada di samping Wang Lin. Seolah-olah hanya dengan melakukan ini dia akan merasa aman. Saya tahu siapa Anda, tetapi Anda tidak datang ke keluarga saya secara tidak sengaja. Kamu punya tujuan. Ge Hong tidak ingin mati. Bahkan jika dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dia ingin memperjuangkan kesempatan hidup itu. Li Yuan tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Wajah Ge Hong pucat dan dia membentak, kenapa aku? Orang yang mengambil milik tuanmu bukanlah aku tapi nenek moyang Ge. Petik 2. Mata Li Yuan menjadi dingin dan dia tersenyum, karena kamu adalah keturunan langsung dari pencuri itu. Di seluruh keluarga Ge, Anda adalah satu-satunya keturunan langsungnya. Petik 2. Mata Ge Hong menunjukkan ketakutan saat dia mengeluarkan tas pegangannya dan berteriak. Aku akan memberimu segalanya di sini. Ada gulungan, pedang besi, dan kompas. Itu hanya 3 hal. Aku akan memberimu semuanya, jadi biarkan aku pergi. Aku memohon padamu untuk melepaskan aku. Petik 2. Li Yuan menerima tas pegangan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang kompleks. Kemudian dia dengan lembut menepuk tas itu dan 3 benda terbang keluar. Pertama adalah pedang besi, kemudian kompas sederhana, dan akhirnya gulungan kuno. Li Yuan mengambil gulungan itu dan membukanya dengan gemetar. Saat dia menatap lukisan di dalam, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Lukisan di layar itu adalah sebuah gunung. Gunung ini sangat tinggi dengan sebagian besar berada di awan. Di dasar gunung ada pedang terbang menuju ke langit. Ada seorang pria berdiri di gagang. Orang ini hanyalah bayangan buram. Ada juga sosok yang berdiri di ujung pedang. Bagian belakang orang ini sangat mirip dengan Li Yuan. Mata Wang Lin berbinar. Dia memandang Li Yuan dan memiliki spekulasi di dalam hatinya. Lukisan ini jelas dari sebelum alam surgawi runtuh. Jika itu masalahnya,
mungkinkah Li Yuan ini menjadi surgawi? Wang Lin menghirup udara dingin, tetapi dia juga merasa ini tidak benar. Li Yuan menghela nafas saat dia menyingkirkan gulungan itu. Kemudian dia menyingkirkan pedang dan kompas sebelum melihat Ge Hong dan dengan tenang berkata, "Ayo pergi." Dia berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Wajah Ge Hong pucat dan dia mengatupkan giginya. Dia tidak mengikutinya ke atas gunung tetapi menuruni gunung dengan kecepatan penuh. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia bergerak maju. Adapun Li Yuan, dia tidak keberatan Ge Hong pergi. Dia terus berjalan ke depan tanpa berbalik atau berhenti. Saudara Su pasti memiliki banyak keraguan, tapi tolong jangan bertanya. Ketika kami mencapai puncak, saya akan memberi tahu Anda secara alami. Bahkan aku sedikit bingung tentang masalah ini, suara Li Yuan agak aneh. Wang Lin tidak berbicara saat dia berjalan menuju puncak bersama Li Yuan. Sepanjang jalan, semua batasan dipecahkan dengan lambaian tangan Li Yuan. Pembatasan yang dia gunakan menjadi semakin kompleks, dan hal itu menyebabkan gunung semakin menyusut. Setiap gunung menyusut, puncaknya semakin dekat. Akhirnya, gunung tersebut cukup menyusut sehingga puncaknya sudah terlihat. Ada patung batu besar di puncak gunung. Ini adalah patung pria parubaya, dan di sampingnya ada pedang terbang. Ada seseorang yang berdiri di ujung pedang. Ketika dia melihat patung batu itu, Li Yuan menjadi bersemangat dan tanpa sadar mempercepat. Dia berlari ke depan dan tiba di sebelah patung dalam sekejap mata. Berdiri di depan patung batu setinggi 100 kaki, matanya dipenuhi kesedihan. Wang Lin juga tiba di puncak gunung dan melihat patung batu itu. Ada perasaan alami yang muncul dari patung batu tersebut, dan itu memberikan rasa keagungan. Itu juga memberi sedikit batasan. Secara khusus, tangan kanan patung ini membentuk segel yang tampaknya sederhana, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sangat rumit. Ketika tatapan Wang Lin tertuju padanya, pikirannya bergetar. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencoba menarik jiwanya. Peluit pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinganya dan penglihatannya menjadi kabur. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak makhluk surgawi memegang berbagai senjata. Mereka menyerbu ke langit untuk bertempur di surga. Celestial ini mengeluarkan kilatan guntur. Saat mereka mengangkat tangan, mereka melepaskan petir kuat yang menyerbu ke langit. Tapi langit benar-benar kosong. Tidak ada musuh yang melawan Celestial ini, tapi ada Celestial yang meledak satu per satu. Adegan aneh ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Pada saat ini, langit terbang keluar dari kawanannya. Pedangnya tertutup petir ungu dan ada seseorang yang berdiri di gagangnya. Orang ini adalah orang yang sama dengan patung batu itu. Ada juga seseorang di ujung pedang, tapi orang ini sama sekali tidak mirip dengan Li Yuan. Saat pedang itu menyerang, semua benda langit tersebar. Itu mengeluarkan energi pedang yang menyebabkan jiwa Wang Lin bergetar hanya dari sekilas dan dibebankan ke langit. Pada saat itu, dia sepertinya mendengar teriakan pelan dalam ilusi sunyi ini. Selama aku hidup, jiwa tidak akan mati. Saat suara ini datang, pria yang berdiri di gagang pedang roboh, meninggalkan pelayan yang berdiri di ujung pedang. Dia menatap gagang kosong. Rasa sedih yang luar biasa datang dari mata pelayan itu. Seolah-olah master di gagang pedang adalah langitnya. Sekarang langit telah runtuh dan tidak ada seorang pun di gagang. Sejak saat itu, hanya ada dia dan pedang yang tersisa di dunia ini. Hanya ada kekosongan di atas gagang pedang. Dia menatap langit dengan keinginan untuk mati. Dia menginjak ujung pedang dan, mengikuti jejak tuannya, dia menyerbu ke langit. Saat tuannya meninggal, pelayan itu akan menyusul. Bab 750 Budak Penipu. T. Orang yang berdiri di ujung pedang menyerbu ke langit. Angin lembut bertiup oleh orang tersebut, menyebabkan tubuhnya bergetar. Kemudian dia tiba-tiba pingsan dan jatuh ke tanah. Pedang itu sepertinya mengeluarkan teriakan kesedihan saat jatuh dari langit dan menusuk ke puncak gunung. Ada riak dan kemudian sebagian besar gunung jatuh. Sejumlah besar batu pecah berkumpul di sekitar pedang, dan dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi patung batu. Di samping itu juga muncul patung pemiliknya. Sosok pelayan di ujung pedang perlahan terbentuk saat batu-batu yang hancur berkumpul. Patung-patung batu ini terlihat sangat kasar, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin berbeda, seolah-olah mendapatkan semangat. Segel dari patung batu itu telah memenuhi pikiran Wang Lin. Segel itu memancarkan cahaya kuat di matanya.
Seolah-olah patung itu hidup kembali dan mata batunya mulai menunjukkan kecerdasan. Generasi masa depan dengan garis keturunan saya, lepaskan batasan dan biarkan saya terbangun. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka ingatlah ini untuk generasi mendatang. Saat kalimat itu muncul, jejak yang memenuhi pikiran Wang Lin ingin berakar dan mencap dirinya sendiri ke Wang Lin. Untungnya, rasa sakit yang hebat dari tubuh Wang Lin menstimulasi pikirannya dan membuatnya terkejut. Dia segera mundur beberapa langkah dan memejamkan mata untuk sadar. Pada saat yang sama, kekuatan yang membakar tubuhnya memenuhi seluruh tubuhnya dan menyebarkan jejak di pikirannya. Saat dia menjadi sadar, Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah lagi. Patung batu ini terlalu aneh, tetapi berkat 1000 tahun kultivasinya, dia bisa menebak. Segel dari patung itu jelas merupakan mantra surgawi, dan itu semacam warisan. Namun, apa yang diturunkan bukanlah kekuatan, tapi jejak budak yang bertahan selama beberapa generasi. Namun, tidak ada mantra di dunia ini yang bisa lolos dari perjalanan waktu. Mantra surgawi ini mungkin sangat kuat sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin lemah. Meski begitu, jika tubuh Wang Lin tidak terbakar, akan sulit baginya untuk bangun sepenuhnya. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah runtuhnya jejak itu bukan karena kekuatan pembakaran. Meskipun kekuatan pembakaran membantu mendorongnya untuk runtuh, sumber keruntuhannya adalah jejak itu sendiri. Li Yuan memandangi patung batu itu dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu merasakannya? Saudara Su, yakinlah, jejak itu tidak akan memperbudakmu dan akan menghilang, karena itu sudah membekas pada seseorang. Nenek moyang saya datang ke sini sejak lama dan melanggar batasan dengan metode mereka untuk sampai di puncak gunung. Sejak saat itu, mereka menjadi budak surgawi ini, generasi berikutnya dari keturunan leluhur saya juga memiliki jejak budak." Li Yuan memandangi patung itu seolah-olah dia sedang bergumam tetapi juga berbicara dengan Wang Lin pada saat yang sama. Li Yuan dengan lembut berkata, "Patung surgawi tidak bisa dipatahkan." Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan patung itu. Energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di patung itu. Retakan memanjat seluruh patung seperti kelabang. Dalam sekejap, patung batu itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat itu runtuh, potongan-potongan yang hancur itu kembali lagi dan kembali normal dalam sekejap. "Saudara Su, kamu lihat." Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin serius saat dia mengangguk. Li Yuan menghela nafas pahit dan perlahan berkata, "Dahulu kala, keluarga Li saya terkenal di Alhaven Star System sebagai salah satu dari 6 keluarga kultivasi kuno. Keluarga itu mengembangkan dao pembatasan. Setiap generasi, ada orang yang menerobos langkah pertama kultivasi ke langkah kedua. Keluarga Li saat itu berada di puncak. Namun, setelah leluhur keluarga saya memasuki tempat ini, tidak ada seorang pun di generasi mendatang yang dapat menerobos langkah pertama kultivasi. Puncak dari tahap akhir ascendan adalah batasnya, seolah-olah potensi anggota keluarga perlahan-lahan tersedot saat lahir. Selain itu, bahkan rentang hidup kita perlahan menghilang. Dalam dunia kultivasi yang sama, umur anggota keluarga Li saya hanya 30% dari yang lain, semua ini karena jejak budak." Li Yuan tiba-tiba berbalik dan menatap patung itu dengan kebencian yang mengerikan di matanya. Kebencian segera digantikan oleh kesedihan, dan wajah Li Yuan mulai meronta. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia berdiri di samping dan diam-diam merenung. Tak lama setelah itu, sepertinya tubuh Li Yuan telah berdiri di bawah hujan, karena pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Tangannya membentuk banyak cap dan dia menempatkannya di antara alisnya. Setiap branding dibentuk oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka membekas di antara alisnya, matanya perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Li Yuan mengeluarkan seteguk udara kotor dan dengan getir berkata, "Saudara Su, ketika saya menjadi terlalu emosional, menjadi sulit untuk mengendalikan jejak budak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena jejak budak inilah keluarga Li saya berangsur-angsur menurun. Anggota klan meninggal satu persatu dan budidaya mereka macet di langkah pertama. Mereka perlahan kehilangan kemuliaan masa lalu. Hingga puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li saya memiliki kejeniusan yang tiada taraf.
Dia memiliki bakat yang jauh lebih besar dari semua leluhur. Dia memiliki pemahaman yang menakutkan tentang batasan. Jika itu sebelum keluarga Li saya dicap dengan jejak budak, dia akan menjadi orang terkuat di keluarga Li saya. Meskipun kultivasi leluhur ini terhenti di puncak tahap akhir Ascendan, kendalinya atas pembatasan membuatnya sehingga bahkan para pembudidaya langkah kedua tidak akan sembarangan memprovokasi dia. Untuk mematahkan jejak budak pada keluarga Li saya, dia menggunakan umurnya yang terbatas dan meninggalkan sistem bintang Alheaven. Dia melakukan perjalanan untuk mengunjungi para ahli tentang pembatasan dengan harapan menemukan metode untuk memecahkan jejak tersebut. Dalam sistem bintang aliansi, dia menukar batasannya dengan gulungan dari seorang pembudidaya yang kuat. Di Cloud Dust Star System di bawah Wind Celestial Realm, dia menukar tabungan keluarga dengan kompas. Sebelum masa hidupnya hampir berakhir, dia kembali ke sistem bintang Alheaven dan kembali ke keluarga Li. Setengah dari anggota keluarga Li yang tersisa secara sukarela menyerahkan hidup mereka dan menggunakan jiwa mereka untuk meniru jiwa surgawi untuk memurnikan pedang besi. Dia menggunakan pedang besi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, lalu memadatkannya dengan kompas, dan akhirnya menyegelnya dengan gulungan. Ketika umur leluhur itu akan segera berakhir, alam surgawi petir terbuka. Dia mengambil 3 harta bersama dengan semua harapan keluarga Li saya ke alam surgawi guntur. Sayangnya tidak ada lagi kabar dari leluhur. Sejak saat itu, keluarga Li saya putus asa dan semakin menurun. Anggota keluarga meninggal satu per satu. Jejak budak itu seperti kutukan siklus reinkarnasi terakhir setelah siklus reinkarnasi, dan keluarga Li saya tidak akan pernah bisa melarikan diri, sampai hari ini, termasuk saya, keluarga Li saya hanya memiliki 3 orang. Suara Li Yuan dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan murung berkata, baru 1000 tahun yang lalu ayah saya melihat pedang besi secara kebetulan di planet budidaya terpencil. Jika hanya itu, tidak akan banyak. Lagi pula, itu sudah terlalu lama, dan kami tidak bisa menilai apakah itu milik nenek moyang kami. Tapi pedang besi ini telah disempurnakan oleh setengah dari jiwa keluarga saya. Ayah saya bisa melihat kemarahan dan keluhan anggota keluarga saya dalam sekejap. Petik 2. Tangan kanan Li Yuan mengulurkan tangan, dan setelah menciptakan kilatan cahaya, pusaran muncul. Saat pusaran berputar, Ge Hong muncul dengan ekspresi ketakutan. Yang membuatnya ngeri, tubuhnya diseret keluar dari pusaran dan dilempar ke kaki patung. Keluarga yang memiliki pedang besi memiliki nama keluarga Ge. Mata Li Yuan menjadi ganas dan dipenuhi dengan kebencian. Jika dulu, ketika keluarga Li saya masih kuat, menghancurkan sesuatu seperti keluarga Ge hanya akan mengambil jentikan jari saya. Namun, sekarang kultivasi keluarga Li saya terjebak di puncak tahap akhir Ascendan, dan bahkan dengan bantuan pembatasan, kami tidak dapat mengalahkan keluarga Ge, yang memiliki 2 kultivator langkah kedua. Beberapa tahun kemudian, saya keluar dengan menyamar dan masuk ke keluarga Ge. Aku menemukan segalanya, Li Yuan dengan pahit menatap ke langit. Keluarga Ge sudah mengetahui identitas saya sejak lama, namun, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang masa lalu dan mengirim saya ke alam surgawi petir bersama dengan Ge Hong dan 3 harta karun. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, aku bisa menebak apa yang terjadi saat itu, mengingat kecerdasanku. Mata Li Yuan menjadi ganas saat dia menatap Ge Hong dan perlahan berkata, hari ini aku datang untuk memenuhi keinginan leluhurku, tapi sebelum ini, aku membutuhkan darahmu untuk menenangkan puluhan ribu tahun keputusasaan leluhur keluarga Liku. Telah menderita. Ketika Li Yuan mengatakan ini, tangan kanannya mengulurkan tangan dan segera meraih Ge Hong. Tangannya memegangi dahinya dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Wang Lin mengerutkan kening dan perlahan berkata, rekan kultivator Li, masalah antara keluarga Li Anda dan keluarga Ge tidak ada hubungannya dengan saya. Mengapa saudara laki-laki Anda membawa saya ke sini? Petik 2. Li Yuan berbalik ke arah Wang Lin dan dengan tenang berkata, saya melihat pertempuran saudara Su dengan kultivator ilusori Yin itu melalui pembatasan saya. Salah satu mantra saudara Su sangat berguna bagiku. Saudara Su bisa santai, saya tidak akan meminta bantuan Anda tanpa imbalan. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberi Anda 18 pembatasan plum lengkap bersama dengan pembatasan pemusnahan keluarga saya sebagai kompensasi.
Sekarang, saya meminta Saudara Su untuk tidak menjadi tidak sabar, karena saya harus terlebih dahulu mempersembahkan korban untuk jiwa keluarga saya. Petik 2. Mata Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat energi spiritual surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Ge Hong seperti naga yang mengamuk. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit, tetapi matanya sangat jernih. Dia berjuang untuk melihat kembali ke patung batu itu, dan setelah melihatnya sekali, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak pernah mendapat kesempatan. Tubuhnya meledak menjadi kabut darah dan menutupi patung batu itu. Jiwa asalnya diserap oleh patung itu dan menghilang. Li Yuan diam-diam merenung saat dia melihat tangannya dengan ekspresi bingung. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, dengan nada kuno, leluhur, anggota keluargamu, Li Yuan, akan menyelesaikan apa yang kamu mulai.